Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penggunaan dan etika generatif AI atau Gen AI untuk mendukung pembelajaran mahasiswa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Andi Farid Domala, nomor absen 7, kelas N1G. Yang pertama kita akan bahas pengertian generatif artificial intelligence atau Gen AI. Generatif artificial intelligence atau Gen AI adalah jenis kecerdasan buatan yang dirancang untuk menghasilkan data atau konten baru berdasarkan pola dari data yang telah dipelajari sebelumnya. Konten yang dihasilkan dapat berupa teks, gambar, audio, video, maupun kode program. Berbeda dengan AI konvensional yang hanya menganalisis data, Gen AI mampu berinteraksi secara kontekstual dengan pengguna. Contohnya Gen AI yang sering digunakan mahasiswa antara lain ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, dan Grammarly AI. Kita masuk poin yang pertama, yaitu penggunaan Gen AI untuk mendukung pembelajaran mahasiswa. Yang pertama, peran Gen AI dalam pembelajaran mahasiswa. Dalam konteks pendidikan tinggi, Gen AI berperan sebagai asisten belajar digital yang dapat diakses kapan saja. Tutor pribadi yang membantu memahami materi, alat bantu akademik dalam mengerjakan tugas dan riset, pendukung kreativitas dalam menulis dan membuat presentasi, serta Gen AI membantu mahasiswa belajar secara lebih fleksibel, terutama di luar jam kuliah. Yang kedua, penggunaan Gen AI untuk memahami materi kuliah. Mahasiswa yang sering menghadapi materi yang sulit atau penjelasan yang terlalu singkat di kelas, Gen AI dapat membantu dengan menjelaskan ulang materi menggunakan bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami. Memberikan contoh nyata atau analogi, menjawab pertanyaan spesifik sesuai kebutuhan mahasiswa. Nah, contoh penggunaan Gen AI dalam pembelajaran yaitu yang pertama, memahami materi kuliah. Mahasiswa dapat meminta Gen AI menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang lebih sederhana. Yang kedua, membuat rangkuman materi. Gen AI dapat membantu merangkum buku, modul, atau jurnal agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, latihan soal dan pembahasan. Mahasiswa dapat berlatih mengerjakan soal dan meminta penjelasan langkah penyelesaiannya dari Gen AI agar menjadi lebih mudah dipahami. Yang keempat, penulisan tugas akademik. Gen AI dapat membantu membuat kerangka outline, esai atau laporan, memberi ide topik, serta memperbaiki tata bahasa atau grammar. Yang kelima yaitu penerjemah bahasa. Gen AI dapat membantu menerjemahkan teks dari bahasa yang asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Tidak hanya bahasa Indonesia atau bahasa asing, tapi Gen AI dapat membantu agar kita lebih mudah memahami bahasa yang digunakan. Selanjutnya yaitu manfaat penggunaan Gen AI bagi mahasiswa. Beberapa manfaat utama penggunaan Gen AI antara lain yang pertama yaitu menghemat waktu belajar dan pengerjaan tugas, membantu memahami materi kompleks, meningkatkan produktivitas akademik, mendukung pembelajaran mandiri, dan jika digunakan dengan benar, Gen AI dapat meningkatkan kualitas proses belajar mahasiswa. Walaupun bermanfaat, penggunaan Gen AI memiliki batasan. Gen AI bukan pengganti kemampuan berpikir mahasiswa. Jawaban Gen AI tidak selalu benar dan perlu diverifikasi, karena jawaban dari Gen AI merupakan jawaban dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya. Gen AI hanya sebagai alat bantu, bukan sumber utama akademik. Kita masuk topik yang kedua, yaitu etika penggunaan Gen AI untuk mahasiswa. Pengertian etika penggunaan Gen AI. Etika penggunaan Gen AI adalah seperangkat nilai atau aturan yang mengatur bagaimana mahasiswa menggunakan teknologi AI secara bertanggung jawab, jujur, dan sesuai dengan norma akademik.
Gen AI seharusnya digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti usaha, pemikiran, dan kreativitas mahasiswa. Prinsip etika penggunaan Gen AI. Beberapa prinsip etika yang harus diterapkan mahasiswa antara lain, yang pertama yaitu kejujuran, karena tidak mengklaim karya AI sebagai karya pribadi. Kedua, tanggung jawab, bertanggung jawab atas isi tugas. Yang ketiga, transparansi, jujur jika menggunakan bantuan AI. Yang keempat yaitu menghargai hak cipta, tidak melanggar karya orang lain. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan Gen AI yang etis. Contoh penggunaan Gen AI yang etis yaitu menggunakan Gen AI untuk memahami konsep. Yang kedua, mengembangkan jawaban dengan pemikiran sendiri. Yang ketiga, mengedit dan memverifikasi hasil dari Gen AI. Yang keempat, menggunakan AI sesuai aturan dosen. Dan berikutnya yaitu contoh penggunaan Gen AI yang tidak etis. Contoh penggunaan Gen AI yang tidak etis itu seperti menyerahkan tugas sepenuhnya dari hasil Gen AI tanpa memverifikasi atau memahami konsep dari jawaban Gen AI. Yang kedua yaitu menyalin jawaban AI tanpa pemahaman. Nah, padahal sebelum menggunakan Gen AI atau kita meminta jawaban dari AI, kita harus memverifikasinya terlebih dahulu agar kita bisa paham terhadap materi tersebut. Jika kita menyalin jawaban AI sebelumnya, maka kita tidak akan memahami materi yang kita jawab tersebut, dan kita hanya mengcopy atau menyalin jawaban AI tanpa pemahaman. Selanjutnya yaitu menggunakan AI saat ujian tanpa izin. Yang terakhir yaitu mengklaim karya AI sebagai karya sendiri, dikarenakan Gen AI bisa juga membuat gambar ataupun video yang menerangkan tentang materi atau masih banyak lagi, karena Gen AI adalah AI yang dapat membantu mahasiswa untuk membuat gambar atau pemrograman. Oleh karena itu, tidak etis jika kita mengklaim karya AI sebagai karya sendiri. Selanjutnya ada dampak pelanggaran etika penggunaan Gen AI. Akademik. Yang pertama ada akademik. Nilai dibatalkan, sanksi akademik, dan hilangnya kepercayaan dosen. Itu adalah dampak akademik jika kita melanggar etika menggunakan Gen AI. Yang kedua, dampak apabila kita melanggar etika penggunaan Gen AI, yaitu proses belajar. Proses belajar kita akan menurunnya kemampuan berpikir kritis dan pemahaman materi. Yang ketiga, etika dan karakter. Dampak dari pelanggaran etika penggunaan Gen AI yaitu terbentuknya sikap tidak jujur dan ketergantungan pada AI. Yang keempat, karir. Dampak selanjutnya adalah kompetensinya rendah, kurang dipercaya di dunia kerja. Dan dampak yang terakhir yaitu ada institusi dan hukum, seperti resiko plagiarisme dan pelanggaran aturan kampus. Selanjutnya yaitu peran mahasiswa di era generatif AI. Nah, yang pertama yaitu mahasiswa berperan pembelajar aktif menggunakan Gen AI sebagai alat bantu untuk memahami materi, bukan sebagai pengganti berpikir. Karena seringkali mahasiswa mencari jawaban dari Gen AI seperti aturan, seperti etika penggunaan Gen AI yang tidak etis, yaitu menyalin jawaban AI tanpa pemahaman. Nah, di sini peran mahasiswa yaitu harus
menggunakan GNI dengan etis, karena menggunakan GNI sebagai alat bantu untuk memahami materi, bukan sebagai pengganti berpikir. Yang kedua yaitu penggunaan teknologi yang bijak, memanfaatkan GNI secara bertanggung jawab sesuai etika dan aturan akademik. Yang ketiga yaitu pemikir kritis, menganalisis, memverifikasi, dan tidak langsung menerima hasil dari GNI. Sebelumnya juga sudah dibahas, yaitu contoh penggunaan GNI yang etis yaitu mengedit dan memverifikasi hasil dari GNI. Yang keempat yaitu pengembang keterampilan, meningkatkan kemampuan analisis, kreativitas, dan problem solving dengan dukungan AI. Mahasiswa harus berperan seperti itu jika menggunakan GNI untuk mengembangkan keterampilan, dapat meningkatkan kemampuan analisis, kreativitas, dan problem solving dengan dukungan AI. Yang terakhir yaitu penjaga integritas akademik, menunjukkan kejujuran, menghindari plagiarisme, dan bertanggung jawab atas karyanya sendiri. Sebelumnya juga sudah dibahas, yaitu dampak, karena jika seseorang atau mahasiswa menggunakan GNI tidak etis, maka akan mendapatkan dampak seperti yang terakhir yaitu resiko plagiarisme. Di sini juga dibahas menjaga integritas akademik, menjunjung kejujuran dan menghindari plagiarisme, dan bertanggung jawab atas karyanya sendiri. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Generatif AI memberikan peluang besar bagi mahasiswa dalam mendukung proses pembelajaran seperti memahami materi, belajar mandiri, dan mengembangkan ide. Namun, GNI harus digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti kemampuan berpikir dan usaha akademik mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa perlu menggunakan GNI secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai etika akademik. Dengan menjaga kejujuran dan integritas, GNI dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan di era digital. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.